Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini ketemu kembali dengan Miss Nusria Janti Ireni Boru Simarmata dalam pembelajaran IPA Biologi, yaitu tentang materi pengklasifikasian makhluk hidup bagian ketiga. Materi ini merupakan sambungan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang pengklasifikasian makhluk hidup bagian pertama dan bagian kedua. Untuk mengingatkan kembali, di sini Miss sudah menuliskan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang pengertian, tujuan, serta manfaat klasifikasi. Kedua, tentang dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, tentang tingkatan takson pada makhluk hidup. Yang keempat, tentang kunci dikotomi dan determinasi. Yang kelima, tentang pengenalan mikroskop. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, sehingga disarankan untuk kamu agar duduk dengan rapi dan menyimak video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, orang yang pertama kali menemukan sistem klasifikasi 5 kingdom ini bernama Robert H. Whittaker. Nah, jadi jika kamu membaca buku, maka terkadang di buku itu pembagian kingdom pada makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang membaginya menjadi 5 kingdom dan ada juga yang membagi dengan 6 kingdom. Nah, di zaman dahulu kala, pengklasifikasian makhluk hidup jauh lebih sederhana, yang awalnya terdiri dari 2 kingdom, kemudian 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan sekarang sampai ke 6 kingdom. Tetapi pengklasifikasian yang paling umum digunakan yaitu pengklasifikasian 5 kingdom. Nah, proses pengklasifikasian 5 kingdom ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Robert H. Whittaker. Nah, menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom yang terdiri dari 1. Kingdom Monera, 2. Kingdom Protista, 3. Kingdom Fungi, 4. Kingdom Plante, 5. Kingdom Animalia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang 3 kingdom saja, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Sedangkan 2 kingdom lainnya, yaitu Kingdom Plante dan Kingdom Animalia, akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, Kingdom Monera. Nah, di sini Miss tuliskan 5 ciri-ciri umum dari Kingdom Monera. Ciri yang pertama yaitu bersifat prokariotik. Prokariotik artinya tidak memiliki membran inti sel. Jadi, setiap makhluk hidup memiliki inti sel. Setiap selnya memiliki inti sel, tetapi ada yang intinya tidak memiliki membran, ada yang memiliki membran. Nah, misalkan Miss gambarkan di sini ada inti sel, kemudian ini bagian luar dari sel. Nah, Kingdom Monera ini tidak memiliki membran, artinya tidak memiliki pelindung dari inti sel yang melindunginya atau memisahkannya dengan bagian dalam inti sel. Jadi, dia tidak memiliki membran inti. Dari inti sel, langsung masuk ke bagian sel. Jadi, tidak ada penghalangnya seperti ini, yang kita anggap sebagai membran inti sel. Nah, istilah ini disebut dengan prokariotik. Kamu harus mengingat pengertian dari prokariotik. Miss ulang sekali lagi, artinya tidak memiliki membran inti sel. Ciri yang kedua, uniseluler atau bersel satu. Artinya, makhluk hidup dari Kingdom Monera hanya terdiri dari 1 sel saja. Berbeda halnya dengan manusia.
tubuh kita terdiri dari banyak sel, jutaan bahkan miliaran. Sedangkan Kingdom Monera sangat kecil karena hanya terdiri dari satu sel saja. Ciri yang ketiga, berukuran mikroskopis. Artinya, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah, jika kamu tuliskan Kingdom Monera berukuran kecil, maka ciri yang kamu tuliskan salah. Karena berukuran kecil itu artinya bersifat relatif. Misalkan saja, spidol terlihat kecil jika dibandingkan dengan gelas. Sedangkan kapur terlihat lebih kecil lagi dibandingkan dengan spidol. Tetapi, jika spidol kamu bandingkan dengan semut, maka spidol itu terlihat lebih besar. Nah, jadi ukuran kecil atau besar itu bersifat relatif. Sehingga, di dalam ciri-ciri makhluk hidup ini, kita menggunakan ukuran mikroskopis. Artinya, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Ciri yang keempat yaitu habitatnya. Habitat merupakan tempat hidup. Habitat dari spesies Kingdom Monera ada yang hidup di air, di darat, atau pada tubuh makhluk hidup lainnya. Kemudian ciri yang kelima, ada yang mampu membuat makanan sendiri sehingga disebut dengan autotrof. Ada yang tidak mampu membuat makanan sendiri sehingga disebut dengan heterotrof. Jadi, makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri merupakan makhluk hidup yang autotrof. Biasanya, makhluk hidup ini memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan, makhluk hidup heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis. Contoh dari Kingdom Monera yaitu semua jenis bakteri dan ganggang hijau biru atau disebut dengan cyanobacteria. Nah, semua jenis bakteri dan ganggang hijau biru termasuk ke dalam Kingdom Monera. Di sebelah, kita dapat melihat gambar dari dua spesies makhluk hidup. Yang pertama, Escherichia coli. Escherichia coli merupakan salah satu contoh bakteri yang tergolong ke dalam Kingdom Monera. Nah, Escherichia coli ini hidup di dalam usus besar kamu loh. Nah, Escherichia coli ini bersimbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan dengan manusia, di mana bakteri Escherichia coli ini berfungsi untuk menghancurkan sisa-sisa makanan dan juga menghasilkan vitamin K. Sedangkan Escherichia coli mendapatkan tempat hidupnya dan makanan di usus besar manusia. Jadi, hubungan antara manusia dengan bakteri Escherichia coli adalah simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Contoh yang kedua yaitu Anabaena sp. Nah, sp ini merupakan singkatan dari spesies, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang binomial nomenklatur atau tata nama ganda dalam pemberian nama makhluk hidup yang terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies. Jadi, Anabaena ini merupakan nama genus, sedangkan SP ini merupakan spesies, singkatan dari spesies. Jadi, spesies Anabaena ini sangat banyak, sehingga di sini bisa dituliskan dengan spesies saja. Misalkan saja, ada Anabaena cicadae dan ada juga Anabaena yang lain. Atau Escherichia coli juga dapat dituliskan Escherichia sp. Tetapi jika penulisannya seperti ini, artinya spesiesnya adalah Escherichia coli. Coli ini merupakan nama dari spesiesnya. Nah, itulah yang merupakan ciri-ciri dari Kingdom Monera serta contoh makhluk hidup yang tergolong ke dalam Kingdom Monera. Jika kamu perhatikan, makhluk hidup ini hanya terdiri dari satu sel saja. Nah, ini juga satu sel saja, tetapi mereka hidupnya berkoloni atau berkelompok. Kingdom yang kedua yaitu Kingdom Protista.
Ciri-ciri dari kingdom protista, yang pertama, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Nah, sifatnya ini berbanding terbalik dengan sifat dari kingdom Monera. Kalau kingdom Monera tadinya bersifat prokariotik, sedangkan kingdom protista bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, umumnya uniseluler atau bersel satu, tetapi ada beberapa yang bersifat multiseluler atau bersel banyak. Jadi makhluk hidup dari kingdom protista ini selnya beragam. Ada yang hanya bersel satu, ada juga yang bersel banyak. Ciri yang ketiga, ukurannya ada yang mikroskopis atau hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, ada juga yang bersifat makroskopis atau dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Ciri yang keempat, habitatnya di air, darat, atau pada tubuh makhluk hidup lainnya. Ciri yang kelima, ada yang mampu membuat makanan sendiri, sehingga disebut dengan autotrof, ada yang tidak mampu membuat makanan sendiri, atau heterotrof. Ciri yang keenam, umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti jamur, tumbuhan, atau hewan. Nah, contoh makhluk hidupnya Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Berdasarkan sifatnya tadi, protista dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, protista mirip jamur yang disebut dengan Oomycota. Nah, protista ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan jamur, tetapi beberapa cirinya berbeda dengan jamur sehingga masuk ke dalam kingdom protista. Nah, sehingga dikatakan hanya mirip dengan jamur, tetapi bukan jamur. Contohnya jamur air. Nah, protista yang kedua yaitu protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Nah, sama halnya dengan protista mirip jamur, maka protista mirip hewan ini merupakan protista yang masih mirip dengan hewan, tetapi tidak menunjukkan ciri-ciri yang sama seperti hewan, sehingga masih dikatakan mirip dengan hewan. Nah, contohnya seperti Amoeba, Paramecium, dan Euglena. Contoh lainnya yaitu Entamoeba coli, yaitu yang terdapat di usus besar manusia dan dapat menyebabkan penyakit diare. Contoh yang kelima yaitu Plasmodium malarin, yang menyebabkan penyakit malaria. Yang ketiga yaitu protista mirip tumbuhan yang disebut dengan alga. Alga yang termasuk ke dalam kingdom protista adalah alga selain alga hijau biru, karena alga hijau biru merupakan alga yang tergolong ke dalam kingdom Monera yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan alga yang lainnya kecuali alga hijau biru termasuk ke dalam kingdom protista. Nah, berdasarkan warnanya atau pigmennya, protista ini atau alga ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada alga hijau atau chlorophyce. Yang kedua ada alga coklat atau pyophyce. Yang ketiga ada alga merah atau rhodophyce. Dan yang keempat ada alga pirang atau chrysophyce. Nah, inilah yang merupakan contoh dari beberapa alga. Nah, pada gambar berikut ini telah disajikan beberapa jenis makhluk hidup yang tergolong ke dalam kingdom Monera. Yang pertama yaitu ada jamur air. Jamur air tadi merupakan protista yang mirip jamur atau disebut dengan Oomycota. Yang kedua ada
Amuba sp, yang merupakan contoh dari makhluk hidup protista mirip hewan, atau disebut dengan protozoa. Yang ketiga, ada alga hijau, yang merupakan protista mirip tumbuhan. Yang keempat, ada alga merah, yang juga termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan. Alga hijau disebut dengan chlorophyce, sedangkan alga merah disebut dengan rhodophyce. Keduanya ini merupakan contoh alga, tetapi memiliki pigmen atau zat warna yang berbeda, sehingga diklasifikasikan ke bagian yang berbeda juga. Kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi. Ciri-ciri kingdom fungi. Yang pertama, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Ciri yang kedua, umumnya multiseluler atau bersel banyak, tetapi ada beberapa yang uniseluler atau bersel satu. Ciri yang ketiga, ukurannya ada yang mikroskopis atau hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, ada juga yang bersifat makroskopis atau dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Ciri yang keempat, habitatnya ada yang di air, di darat, atau pada tubuh makhluk hidup lainnya. Ciri yang kelima, tidak mampu membuat makanan sendiri atau bersifat heterotrof karena tidak memiliki klorofil. Jadi, kingdom fungi, seluruh spesiesnya tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu membuat makanan sendiri karena tidak dapat berfotosintesis, sehingga disebut juga sebagai heterotrof. Contoh spesies dari kingdom fungi yaitu Mucor sp, Saccharomyces, Pleurotus atau jamur tiram, Agaricus, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk sporanya, kingdom fungi diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama, ada Zygomicota. Kedua, ada Ascomycota. Ketiga, ada Basidiomycota. Dan keempat, ada Deuteromycota. Di sini sudah ada tabel yang membedakan antara Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Berdasarkan hifanya, maka Zygomicota memiliki hifa yang tidak bersekat, sedangkan Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota memiliki hifa yang bersekat. Spora aseksualnya atau spora tidak kawin, Zygomicota memiliki spora miofor, Ascomycota conidiospor, Basidiomycota conidiospor, Deuteromycota conidiospor. Yang keempat, spora seksualnya Zygomicota, Zygospora, Ascomycota, spora seksualnya Ascospora, Basidiomycota, spora seksualnya Basidiospora, sedangkan Deuteromycota, spora seksualnya belum diketahui hingga saat ini. Kemudian cara kawinnya, Zygomicota secara gametangiogami, Ascomycota secara plasmogami, Basidiomycota secara somatogami, dan Deuteromycota belum diketahui. Nah, contoh dari Zygomicota yaitu Rhizopus oryzae, contoh dari Ascomycota yaitu Saccharomyces, contoh dari Basidiomycota ada Volvariella volvaceae, contoh dari Deuteromycota yaitu Tinea versicolor. Nah, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh spesies dari kingdom fungi.
Gambar yang pertama yaitu gambar dari Rhizopus oryzae yang digunakan untuk pembuatan tempe. Jadi ragi yang digunakan untuk membuat tempe merupakan ragi yang di dalamnya terkandung Rhizopus oryzae. Nah, gambar ini merupakan gambar setelah dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi, jika kita melihat ragi tempe ataupun pada tempe yang sudah jadi, maka kita tidak dapat melihat dengan mata telanjang untuk mengamati bentuk dari Rhizopus oryzae. Kita hanya akan melihat bagian dari tempe yang berwarna putih, tetapi tidak melihat struktur tubuhnya yang seperti ini. Nah, sehingga tadi disebutkan beberapa spesies dari kingdom fungi memiliki sifat mikroskopis. Nah, ini adalah contoh dari kingdom fungi yang bersifat mikroskopis. Nah, gambar yang kedua, di sini ada Saccharomyces cerevisiae, yaitu merupakan contoh jamur yang digunakan untuk membuat tape. Jadi, di dalam ragi yang digunakan untuk membuat tape, di dalamnya terdapat Saccharomyces cerevisiae. Ini juga merupakan gambar setelah dilihat menggunakan mikroskop. Gambar yang ketiga merupakan gambar dari Volvariella volvaceae, yaitu jamur merang. Nah, ini merupakan contoh dari kingdom fungi yang bersifat makroskopis atau untuk melihatnya tidak perlu menggunakan mikroskop. Nah, jamur ini sering juga dikonsumsi oleh masyarakat. Gambar yang keempat merupakan gambar Tinea versicolor, yaitu jamur yang menyebabkan penyakit panu. Nah, sekarang kita lihat Rhizopus oryzae merupakan contoh jamur yang tergolong ke dalam kelas Zygomicota. Nah, Saccharomyces cerevisiae merupakan contoh jamur yang tergolong ke dalam kelas Ascomycota. Volvariella volvaceae atau jamur merang merupakan jamur yang tergolong ke dalam kelas Basidiomycota, sedangkan Tinea versicolor merupakan contoh jamur yang tergolong ke dalam kelas Eutromycota. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita menyimpulkan kembali pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu menurut Robert H. Whittaker, klasifikasi makhluk hidup digolongkan menjadi 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, yang kedua ada kingdom Protista, yang ketiga ada kingdom fungi, 4 ada kingdom Plantae, yang kelima ada kingdom Animalia. Nah, tadi kita telah membahas tentang kingdom Monera, kingdom Protista, dan kingdom fungi. Nah, di mana pada pembahasan kita telah membedakannya berdasarkan ciri-ciri umumnya serta contoh-contoh makhluk hidupnya dari masing-masing spesies. Nah, sekarang kamu jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan hasil belajar kamu di buku catatan kamu. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan berikan komentar di Google Classroom. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kamu semuanya dapat mengerti dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.